Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, KPK lagi-lagi membuat heboh bukan karena peristiwa di dalam internal KPK-nya, tetapi karena gugatan Pak Nurul Gufron, salah satu komisioner KPK yang menguji dan menggugat batas usia pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK. Nah, MK baru saja memutuskan ya bahwa masa jabatan itu berubah ya dari tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun dan batas usia juga menjadi berubah. Tetapi memang yang paling kontroversial di ruang publik ya itu menyangkut masa jabatan pimpinan KPK. Undang-undang KPK sebelumnya itu hanya membatasi masa jabatan pimpinan KPK itu 4 tahun. Nah, oleh Pak Nurul Gufron ini dianggap tidak setara karena komisi-komisi yang lain atau lembaga-lembaga yang lain itu masa jabatan itu 5 tahun. Nah, dia ingin 5 tahun juga disetarakan, padahal Undang-Undang KPK itu ya hanya 4 tahun, tapi kemudian putusan MK itu memenangkan gugatan Pak Nurul Gufron ini, sehingga masa jabatan KPK 5 tahun. Nah, kontroversi ini akhirnya merebak karena menyangkut masa jabatan Firly CS, ya, terutama Pak Firly yang memang figurnya itu sering menimbulkan kontroversi baik di eksternal maupun di internal tentang misalkan sejak awal ia diduga menerima gratifikasi sewa helikopter, kemudian tes wawasan kebangsaan yang membuat Pak Novel Baswedan CS itu keluar ya, kemudian dugaan pemaksaan menaikkan kasus Formula E dari tadinya penyelidikan ke penyidikan sehingga memungkinkan untuk ditersangkakan. Nah, ini diduga ada hubungannya Formula E itu dengan kontestasi Pilpres. Jadi ada banyak peristiwa, terakhir ya pengembalian Brigjen Endar dan Pak Karyoto ke Polri yang kemudian digugat oleh Pak Endar. Jadi masa jabatan Pak Firly CS ini akan berakhir di Desember 2023. Nah, dengan putusan ini orang ingin bertanya karena ada perpanjangan menjadi 1 tahun. Nah, pertanyaannya apakah Firly CS ini kemudian diperpanjang atau kemudian putusan MK tentang masa jabatan ini berlaku untuk periode berikutnya gitu. Nah, ini kita lihat pendapat dari pakar, salah satu pakar hukum tata negara itu namanya Pak Ferry Amsari ya. Pak Ferry Amsari ini amat sangat kondang sebagai pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang atau Sumatera Barat. Jadi menurut dia yang dikutip oleh kompas.com, pakar MK perpanjang masa jabatan pimpinan KPK tak berlaku untuk Firly CS ya. Menurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi 5 tahun tidak berlaku untuk periode kepemimpinan saat ini. Ferry mengatakan jika masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun langsung berlaku saat periode ini, berarti memberlakukan surat putusan MK itu menjadi surut. Jadi surut putusan MK-nya. Kalau dilihat dalam konteks penerapan hukumnya tidak dapat diterapkan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang ada saat ini, kata Ferry saat dihubungi Kompas. Menurutnya tindakan yang tepat adalah menerapkan putusan MK itu pada pimpinan KPK periode berikutnya. Hal tersebut merupakan bentuk prinsip yang berlaku universal, yakni asas non-retroaktif. Asas tersebut melarang suatu undang-undang diberlakukan secara surut. Yang tepat adalah menerapkan ya kepada pimpinan KPK di periode berikutnya. Itu prinsip yang menurut saya
saya berlaku universal ya, asas non retroaktif. Lebih lanjut, Ferry menilai keputusan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun janggal dan terdapat nuansa tidak sehat. Sebab perpanjangan itu dilakukan di penghujung masa jabatan, sementara pimpinan KPK saat ini tengah disorot terkait berbagai kasus yang dinilai bernuansa politis. Mereka dipandang mengkriminalisasi calon-calon politik tertentu demi kepentingan politik kepartaian. Ya gitu. Jadi itu pendapat pakar ya. Tapi baru saja kita menerima kabar ya, menerima informasi bahwa putusan MK soal KPK ini berlaku sejak diucapkan ya. Masa jabatan Firly CS diperpanjang 1 tahun dan ini disuarakan resmi oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, dimuat di Tempo ya. Kata dia, Mahkamah Konstitusi menegaskan putusan perubahan mengenai periodisasi masa jabatan kepemimpinan KPK berlaku untuk periode saat ini atau era Firly Bahuri CS. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan putusan itu mengikat sejak selesai dibacakan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan, kata Fajar pada Jumat 26 Mei 2023. Pertimbangannya, kata Fajar, tercantum di dalam pertimbangan paragraf 3.17 halaman 117. Ia menjelaskan dalam putusan bernomor putusan 112 garis miring PUU strip XX strip 2022 itu dinyatakan dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini berakhir 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi mahkamah untuk segera memutus perkara akuo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. MK menyegerakan memutus perkara ini agar putusan memberikan kepastian dan kemanfaatan keadilan khususnya dan keseluruhan pimpinan KPK saat ini. Oleh karena itu, Fajar menyebut masa jabatan komisioner KPK saat ini akan diperpanjang untuk 1 tahun ke depan. Sementara itu masa jabatan pimpinan KPK sendiri akan berakhir pada Desember 2023 mendatang sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Diperpanjang masa jabatannya 1 tahun ke depan hingga genap menjadi 5 tahun sesuai dengan putusan MK ini, kata Fajar. Selain itu, Fajar mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi juga akan berlaku untuk masa jabatan Dewan Pengawas KPK. Ia menjelaskan masa jabatan Dewas juga akan bertambah 1 tahun karena adanya putusan ini. Demikian. Kawan baik, itu cover both side, jadi argumentasi yang putusan itu memperpanjang dan argumentasi yang putusan itu berlaku untuk periode berikutnya. Cuman memang hal ini ya agak memang sensitif sih. Biasanya memang ketika itu berubah ya, karena ini menyangkut hal-hal ketatanegaraan, itu argumentasinya yang pro itu ya lebih baik sebenarnya berlaku untuk kepemimpinan periodisasi KPK berikutnya gitu. Tapi ketika ini diperpanjang karena figur Pak Firly CS ini juga lebih banyak kontroversinya, ya sebaiknya ya berakhir aja di Desember dan pansel bekerja mulai Juni ini gitu. Silakan kawan baik, komentar pro yang mana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari Rizwan Channel. Terima kasih.